bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali ada di hadapan hadirat Bapa. Kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Izinkan kami Tuhan untuk datang kembali kepadamu, merindukan Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Sebab Engkaulah kesukaan kami. Hadirat-Mu segala-galanya bagi kami. Dan hadirat-Mu itulah yang memberikan kepada kami kekuatan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkau menjadi pusat penyembahan kami, kesukaan kami, pujian dan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Berkaryalah di tengah-tengah kami sebebas-bebasnya. Engkau menguasai hati dan pikiran kami, seluruh keberadaan hidup kami pagi hari ini. Sehingga apa yang kami persembahkan boleh layak berkenan di hadapan. Dan biarlah kuasa-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan berasur bagi kami Tuhan yang
keadilan-Mu Kau nyatakan bagi orang-orang yang benar dan takut akan Engkau. Biarlah bumi boleh melihat Engkau Tuhan yang perkasa, dan keadilan-Mu akan Kau nyatakan suatu kali. Mari sembah Dia, mari lebih lagi sembah. Setiap kami untuk datang kepada-Mu. Darah dan pengorbanan itu yang menjadi korban pendamaian atas saya, bahwa kami lebih dalam masuk untuk meninggikan Engkau, bahkan dalam roh dan kebenaran kami boleh menyembah-Mu saat ini. Setiamu nyata di sepanjang hidup, darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, dan kemuliaan.
yang layak untuk menerima itu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh mempersembahkan pujian kami. Bahkan kami rindu untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang benar dan yang berkenan kepada-Mu. Sebab itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segalanya hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Nama Tuhan. Terima kasih Pak Beni dan Turut untuk kesempatan yang sudah diberikan. Nama Tuhan. Ini pertama kali ya saya menyampaikan firman tempat ini. Nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul, adakah penyesalan di surga? Judulnya agak aneh saudara ya, memang saya buat aneh. Adakah penyesalan di surga? Orang ngomong, oh masuk surga boro-boro ya loh. Kok bisa menyesal itu loh ya. Ada sedikit ilustrasi saudara ya. 2 tahun lalu itu harga emas itu 1 troy ounce kurang lebih cuma 2.000 US dollar. Tapi sekarang sudah 4.000 lebih. Kalau dirupiahkan dulu 1 gram cuma 1 jutaan lebih. Ya, 2 tahun lalu. Tapi sekarang 1 gram itu bisa 2,2 sampai 2,5 naik turun. Seandainya 2 tahun lalu ada yang nawari kita, kalau pas punya uang sih ya, kalau tidak punya uang ada yang nawari percuma. Ada uang ada yang nawari, mau beli emas ya. Terus kita ngomong, udah dah, mending tak belikan lain aja. Maka tahun ini pasti menyesal. Ngapain dulu aku ditawari beli emas kok nggak mau. Sekarang emas harganya 2 juta lebih ya, otomatis berapa kali lipat? 2 kali lipat. Bisnis apa yang dalam 2 tahun bisa jadi 2 kali lipat? Ya, nggak ada. Ya mungkin ada kalau mau cari-cari tapi jarang. Ya, deposito aja berapa setahun? Ini 2 tahun bisa 2 kali lipat. Seperti itu. Ya, jadi mengapa saya beri ilustrasi seperti ini? Karena apa? Ketika kita di surga, saudara dan saya, ketika percaya pada Tuhan Yesus, kita mendapat hidup kekal. Amin. Ketika kita di surga, maka saudara dan saya itu akan menerima upah. Betul? Ya. Dan upah saudara dan saya dan teman-teman yang di sekitar ini tidak sama. Keselamatan itu gratis. Tapi kalau kita ngomong upah, itu tiap orang berbeda-beda. Mungkin di sini ada yang pernah kerja kotoran ataupun kerja sendiri. Kalau kerja sendiri berarti kan menggaji karyawan, toh, gaji orang lain. Kalau saudara yang kerja kotoran tiap bulan dapat gaji, itu disebut upah atau bonus? Upah ya. Nah, berarti upah itu kita dapat karena kita bekerja, kita melakukan sesuatu. Tapi kalau moro-moro bos ngasih kita, ini ada bonus 10 juta buat kamu liburan sama keluarga, buat kamu habiskan liburan ke Bali, itu disebut upah atau bonus? Bonus. Nah, pintar semua di sini. Ya, jadi bisa bedakan ya antara upah dan bonus. Keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah kasih karunia. Amin. Amin. Itu berarti diberikan secara cuma-cuma, bukan usaha saudara dan saya, bukan karena saudara aktif di gereja, bukan karena saudara persembahannya paling besar, ya,
atau karena saudara banyak membantu orang lain, maka saudara dan saya layak untuk terima keselamatan. Tapi itu adalah pemberian secara cuma-cuma. Ya. Itu pengertian dari grace. Ya. Keselamatan itu gratis. Di dalam Roma 3 ayat 24 kita baca, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Katakan sama-sama, cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Diteguhkan lagi di 1 Korintus 6 ayat 20, saya bacakan saja. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Diulang lagi di 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Lunas. Nah, di sini yang pernah kredit ada kredit motor, kredit rumah. Ya. Kalau zaman saya kecil, tetangga saya itu kredit panci. Panci pun kredit. Benar ya saudara? Saudara ngalami, ya. Makanya ada istilah apa? Bank titil, gitu ya. Bank titil. Kalau sekarang saya sudah jarang dengar ada orang mau kredit. Kredit apa? Kredit panci. Nggak ada. Kredit paling nggak itu sekarang keren-keren, saudara. Mereka sepeda motor, rumah, gitu ya. Tapi kalau dulu ada kredit panci, ya ampun, panci saya kredit, saudara ya. Ya. Nah, jadi saudara pernah kredit pasti ngerti istilah lunas. Namanya lunas itu berarti saudara masih tetap bayar nggak? Ya enggak ya, sudah selesai. Oh jelas-jelas lunas kok. Tuhan Yesus tidak pernah aku menebus dosamu 50%. Yang 50% kamu usahakan sendiri. Itu namanya diskon. Korting. Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus ngomong lunas, sudah selesai di atas kayu salib, berarti karya Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus sudah selesai. Ya. Ada sedikit pertanyaan, saudara cukup jawab dalam hati ya. Kalau ada yang nawarin saudara, Bapak Ibu mau uang 10M atau masuk surga? Jawab dalam hati aja, nanti kalau saudara angkat tangan nanti ya. Saudara pilih mana? 10M atau masuk surga? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Salah satu, tidak boleh dua-duanya. Hah? Surga. Kalau saya ditawari, saya mau 10M. Saya mau 10M, bukan karena motor duitan. Mengapa saya pilih 10M? Karena kalau surga itu saya sudah punya, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, amin. Amin. Tapi 10M saya nggak punya, makanya saya mau yang 10M. Lebih saudara ya. Betul nggak? Apalagi yang nawari siapa dulu? Siapa kamu mau nawari surga? Kalau yang nawari Tuhan Yesus ya. Nah, ini sedikit cerita supaya saudara paham ya, bahwa keselamatan saudara sudah terima, saudara sudah ada di tangan saudara. Kalau keselamatan sudah ada di tangan saudara, maka fokus saudara apa? Upah. Betul nggak? Karena upah kita ini beda-beda. Saudara jangan fokus lagi, saya aktif ke gereja supaya saya masuk surga. No, saya memberi persembahan besar supaya masuk surga. No. Saya seringkali ngajukan pertanyaan, juga sering menjebak ya. Kadang-kadang di PD saya tanya, ibu-ibu, saudara rajin ke gereja supaya masuk surga, amin. Wah, amin semua, amin. Loh, bukan bu. Saudara datang gereja, saudara ikut PD, karena saudara itu mengasihi Tuhan Yesus, bukan supaya saudara masuk surga. Karena apa? Aktivitas kita tidak bisa membawa kita masuk surga. Kalau aktivitas kita bisa membawa masuk surga, cleaning service gereja yang nomor 1 masuk surga. Karena tiap hari di sini, tiap hari di gereja kan seperti itu.
Betul nggak? Ya, jadi saudara sudah mulai ngerti ya antara bonus dan upah dan bonus. Kalau upah kita beda. Nah, oleh sebab itu, yuk kita baca di Wahyu 14 ayat 13. Maaf saya seminggu ini, hampir 2 minggu masih agak flu. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena apa? Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di Wahyu ini sudah tidak ditulis lagi beristirahat karena mereka masuk surga. Surga sudah di tangan. Tapi di sini apa? Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saya ingin mengingatkan saudara dan saya tempat ini bahwa fokus saudara dan saya ya, dalam pelayanan kita sehari-hari adalah bagaimana kita ini mengumpulkan apa? Upah. Saudara bisa jawab diri sendiri sekarang, kira-kira upah saudara itu besar apa kecil di surga? Ya mungkin agak gampang-gampang susah ya. Karena perasaan saya sih, saya sudah aktif di gereja, saya sudah melayani, pemberian saya sudah cukup banyak, ya, perpuluhan nggak telat, nah, seperti itu. Maka kita mau ngomong, pasti upahku besar di surga. Tapi kembali ke judul awal, adakah penyesalan di surga? Ini saya rekayasa sendiri. Ya, penyesalan pertama, kita bisa aja sampai surga. Ketika kita sampai di surga, kita mulai merasa, waduh, menyesal. Menyesal bukan karena di surga, karena ketika kita di surga, ternyata upah yang kita harapkan gede ternyata tidak sebesar yang kita harapkan. Upah yang kita terima ternyata nggak sebesar yang kita angan-angankan selama ini. Penyesalan yang pertama adalah kita tidak berbuat sesuatu saat masih di dunia. Dalam arti ketika saudara dan saya hidup di dunia ini, kita tidak melakukan apa? Investasi. Nah, istilah bisnisnya gitu ya. Kita nggak pernah investasi. Jadi ketika saudara dan saya sampai di surga, selamat masuk surga. Tapi di sana ternyata kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak dapat upah seperti itu. Ya. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 27 sampai 29, di situ Tuhan Yesus ketemu dengan orang-orang yang mengikuti dia, orang banyak. Peristiwa sebelumnya apa? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak orang-orang ngikut. Lalu Tuhan Yesus menegur mereka apa? Kamu datang hanya karena kamu pengen makan dan kenyang. Tuhan Yesus berkata apa? Bekerjalah untuk pekerjaan yang tidak binasa. Seperti itu. Nah, coba deh salah satu bisa bantu baca. Kemudian orang-orang itu ada yang mulai bertanya, ya belum siap nggak apa-apa. Ada yang mulai bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, pekerjaan apakah atau perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Lalu Tuhan Yesus ngomong apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Hendaklah kamu percaya kepada aku. Amin, saudara. Jadi ketika saudara dan saya
percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah diperhitungkan. Amin. Sebagai suatu aktivitas, sebagai suatu pekerjaan yang akan membawa kita apa? Menerima upah nanti di surga. Itu yang tertulis di Yohanes 6 ayat 27, 29. Jadi saat ini, saat saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, Tuhan perhitungkan ada upah yang menanti saudara, karena apa? Saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi penyesalan yang pertama, bisa jadi di surga nanti kita menyesal karena apa? Kita tidak berbuat sesuatu. Ketika di dunia ini kita tidak melakukan investasi, ya, baik itu pelayanan atau persembahan, ya, oleh menabur, nggak mau melayani, seperti itu. Itu penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita tidak menggunakan fasilitas yang Tuhan sudah berikan. Di sini ada yang pernah naik kapal pesiar? Tidak apa-apa, saya juga belum sebenarnya. Saya tanya bukan berarti saya sudah. Ketika saudara naik kapal pesiar, ada seseorang yang naik kapal pesiar, diajak bosnya, ayo tak bayarin naik kapal pesiar, senang ya, diajak bos naik kapal pesiar, senang. Kemudian beberapa hari di kapal, bertanyalah bos itu sama anak buahnya, gimana, kamu sudah makan pagi? Oh sudah. Siang ketemu tanya lagi, kamu sudah makan? Oh sudah. Malam ditanya lagi ketemu, kamu sudah makan? Sudah. Kamu pagi siang malam tak tanya ngomong sudah makan. Tapi loh tadi di ruang makan kamu tak cari itu tidak ketemu. Oh iya, saya soalnya pagi itu saya makan soto ayam. Sudah kok makan soto ayam. Kemudian siangnya saya makan kari. Kemudian malamnya makan apa? Ayam bawang. Bosnya bingung. Kamu tuh makan apa? Kok aku nggak tahu? Iya, saya sanggup mie sedap. Saya sanggup Indomie. Buat makan pagi, makan siang, makan malam. Langsung bosnya pegang batuk. Aduh, ngapain? Kamu loh di sini semua tuh sudah tersedia. Kamu bisa makan gratis. Oh gratis? Aku nggak ngerti. Tak kira di sini kapalnya aja sudah mahal, makanannya pasti mahal-mahal. Makanya saya waktu berangkat saya sudah prepare. Saya bawa Indomie habis saja. Seperti itu. Kelihatannya makan 3 kali, ternyata makan mie instan. Nah seperti itu. Ketika saudara dan saya nanti kita berada di surga, mungkin saudara akan menyesal karena apa? Tuhan sudah memberi banyak fasilitas kepada saudara dan saya ketika hidup di dunia ini, tapi tidak pernah kita pakai. Ya, di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya apa? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya sudah diberi kuasa. Amin. Benar ya? Kalau kita ngomong ayat ini, saudara dan saya itu sudah diberi kuasa. Karena saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah diberi kuasa terus gimana? Ya digunakan. Betul nggak? Atau cukup dinyanyikan? Pernah nyanyi lagu ini? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Tahu nggak lagu itu ya? Saudara lihatnya kok kayak tahu-tahu enggak gitu. Setelah itu baik kedua apa? Ku pakai kuasa. Betul nggak? Setelah saudara dan saya menerima kuasa ya dipakai. Tapi banyak apa? Kita anak-anak Tuhan ketika kita di dunia ini tidak mau memakai kuasa yang Tuhan berikan.
Kata lainnya apa? Kita ini kurang pede. Doakan orang sakit misalnya, takut. Ya nek sembuh enggak. Sembuh enggak itu urusannya siapa? Urusannya Tuhan. Kita yang berdoa, kita yang mendoakan, kita yang musir karena kita sudah diberi kuasa. Tapi sembuh enggak itu urusannya Tuhan. Ya. Di Matius 10 ayat 8, ini jelas sekali. Matius 10 ayat 8 dikatakan apa? Sembuhkanlah orang sakit. Loh, luar biasa loh. Saudara dan saya ini seperti dokter aja loh. Tuhan nyuruhnya apa? Sembuhkan orang. Tuhan tidak ngomong doakan orang sakit, enggak. Tapi Tuhan ngomong sembuhkan orang sakit. Kalau Tuhan ngomong gitu berarti Tuhan tahu kalau kita bisa. Benar nggak? Kalau saya nggak bisa, Tuhan nggak akan ngomong seperti itu. Tapi kalau Tuhan ngomong apa? Sembuhkanlah orang sakit, berarti Tuhan tahu saudara dan saya ini bisa menyembuhkan. Amin. Mengapa saudara dan saya bisa menyembuhkan? Karena sudah diberi kuasa. Ya, Matius 10 ayat 8 tadi, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Ya kalau mau nyuka tidak apa-apa, tulang-tulang nggak biasa sana ya, nggak apa-apa. Sembunyi-sembunyi aja. Kalau berani loh ya, masuk ke kamar mayat. Ya, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Nah, ini kuasa itu bisa maksimal kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Ya, kuasa itu bukan untuk cari duit, tapi betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan ingatkan lagi, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Ya, saya ulang tadi, penyesalan pertama apa? Karena kita tidak investasi ya, ketika kita dunia ini kita tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Yang kedua, kita bisa saja nanti di surga menyesal karena upah kita kecil, karena apa? Kita tidak pernah menggunakan fasilitas yang Tuhan berikan. Kemudian yang ketiga, penyesalan bisa terjadi karena apa? Upahnya sudah diambil atau dihabiskan di dunia ini. Mestinya investasi itu kan untuk nanti di surga kita dapat upah, tapi Tuhan ngomong, entek, upahmu sudah habis le. Nah, Bapak, Ibu, loh kok gitu Tuhan? Kan aku sudah melayani kau seperti ini, saya sampai kurang tidur. Tuhan ngomong, upahmu sudah habis. Kok habis Tuhan? Iya. Baca di Matius 6 ayat 2, habisnya di mana? Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka apa? Dipuji orang. Nah, ini dipuji. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Soalnya Tuhan ngomong, upahmu sudah habis, sudah ambil. Karena apa? Ketika engkau melakukan sesuatu, engkau melayani, engkau apa? Berharap untuk dapat pujian, dan kamu sudah mendapatkannya. Kemudian di Matius 6 ayat 5, ya sudah boleh catat. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat. Katakan sama-sama, dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Konangan lagi, Tuhan ngomong itu, makanya upah nguntek sudah mau habiskan. Ya. Nah, kemudian di Matius 6 ayat 16 masih diulangi lagi. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat
upahnya. Jadi walaupun kita sudah melakukan banyak hal aktivitas ya, kita melayani sampai kurang tidur, keluar kota segala macam ya, kita nabur, tapi Tuhan ngomong upahmu sudah kamu habiskan di dunia ini. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu ternyata kita tidak tulus ya, kita mengambil kemuliaan Tuhan. Seharusnya apa yang kita lakukan membawa apa? Jadi berkat bagi orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi justru apa? Kita yang haus akan pujian. Oh, ini loh aku hebat. Ini loh aku bisa. Ini loh persembahanku paling gede. Jadi kalau gereja lupa nyatet, lupa ditempel, bisa marah-marah saudara. Ada loh kasus seperti itu. Ya. Anakku kok nggak ada, persembahannya paling besar. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu, Tuhan ngomong apa? Nah, itu. Ya, upahmu habis, sudah kamu pakai di dunia ini. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, ya, saya nggak sebut kotanya, di luar kota. Ketika dia dipanggil untuk melayani khotbah di suatu gereja, dia ngomong, saya kalau dipanggil, saya mau tiketnya Garuda, pesawatnya Garuda, nggak mau pesawat lain. Kedua, kalau saya menginap harus bintang 5, karena kalau bintang 7 bisa sakit kepala. Jadi paling nggak bintang 5. Kemudian apa? Nanti makan siangnya sama saya maunya di Sushi Tei. Itu belum legal, saudara. Baru pesawat, hotel, makan siang, ya itu panitianya sudah pegang kalkulator terus itu. Kamu urun berapa? Kamu urun berapa? Seperti itu. Ya. Dan saya katakan pelayanan yang seperti ini, ya, terus terang tanda tanya besar. Ya. Nanti waktu di surga dia bisa kecelik ya. Saudara tahu ya kecelik ya. Dipikir upahku gede, ternyata Tuhan ngomong sudah bawa habis no. Lu kapan Tuhan itu bintang 5 ini tambah habis no, bintang 5 ya, sudah bawa habis no di Susi, kamu sudah bawa habis no naik apa pesawat Garuda seperti itu. Dan ini kisah nyata ya, dan terakhir saya dapat kabar bahwa kehidupan hamba Tuhan ini justru malah hancur, pelayanannya hancur, keluarganya juga hancur. Karena kalau kita ngomong pelayanan di hadapan Tuhan, yang Tuhan lihat adalah hati, ketulusan. Dilihat nggak dilihat orang, Tuhan yang lihat. Khususnya saudara-saudara ini yang pendoa-pendoa, ya, adalah banyak aktivitas-aktivitas yang tidak banyak dilihat orang. Tapi itu justru bagus. Karena apa? Biarkan Tuhan saja yang lihat, biarkan Tuhan saja yang tahu. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang. Jadi, apakah ada penyesalan di surga? Semoga saudara dan saya tidak pernah menyesal di surga. Amin. Amin. Ya, selain kita sudah gratis sampai sana diberikan oleh Tuhan Yesus, upah saudara dan saya besar di surga. Amin. Intinya apa? Satu, tetap berinvestasi. Yang kedua, gunakan fasilitas yang Tuhan sudah berikan, ya, gunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Yang ketiga, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita dengan kepala. Bapa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri terus berbicara untuk boleh mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami senantiasa mengingat akan pentingnya investasi di kekekalan, dan biarlah memampukan kami untuk terus berkarya, dan kami menggunakan setiap kuasa, otoritas yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah berikan. Dan kami mau Tuhan mampukan setiap kami untuk segala hormat kemuliaan apa yang telah kami lakukan semuanya kembali kepadamu, karena Engkau lah yang layak untuk terima hormat dan kuasa sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapak yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati ya dengan firman Tuhan luar biasa siang hari ini. Apa saja tadi? Investasi, fasilitas. Yang ketiga, ya. Jadi pergunakan semua yang sudah diberikan Tuhan kepada kita di dalam menjalani separuh dari perjalanan kita ke depan yang dengan maksimal, sehingga nanti ketika kita di surga tidak akan pernah ada penyesalan, tetapi sebaliknya kita menikmati, dan itu selamanya kekal. Marilah kita bersakit-sakit dulu sekarang ini, tetapi sakit yang bersama Tuhan itu nikmat luar biasa. Untuk itu kita senantiasa bisa bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan siapkan hati untuk berdoa syafaat berkelompok yang dipimpin dengan Pak Hindra, Bu Hana, dan juga Buning ya. Nantinya sebelumnya kita akan pujikan jadikan ku Allah. Memang kita berkumpul di tempat ini, kita menyembah Tuhan, kita rindu curahan Roh Kudus supaya firman itu digenapi dan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Kami rindu
Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berdoa bersyafaat. Urapi Pak Hendra, Ibu Hana, dan juga Kuning ataupun yang mewakili Tuhan. Pimpin kami Tuhan Roh Kudus. Kami percaya, kami datang dengan hati kami ke hadirat-Mu Tuhan. Berdoa kepada-Mu Tuhan. Engkau mendengar, Engkau menjawab lebih dari apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap bersyafaat bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dekat dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita berdoa ya. Ini tadi tiba-tiba anaknya Pak Beni jatuh dari sepeda motor. Dan ini lagi di IGD, di Mitra Keluarga. Kita berdoa tidak terjadi sesuatu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dekat dalam Tuhan. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan pelayanannya hari ini. Sangat memberkati kita ya. Puji Tuhan. Untuk minggu depan kita akan kedatangan tamu ya dari Mojokerto. Jadi nanti yang layani kita firman Tuhan nanti Sabtu Ibu Deborah dari Mojokerto. Kemarin kebetulan ketemu di pertemuan di Sinode dan berbincang-bincang dan kami undang, beliaunya berkenan. Ya. Dulu juga sering melayani kita di WBI waktu masih Zoom ya. Puji Tuhan, ya, kita berdoa hari-hari ke depan ini hamba-hamba Tuhan juga bisa sama-sama kita melakukan doa dan puasa di tempat ini. Puji Tuhan, untuk ibadah doa dan puasa, ya, kalau selama ini kita mulai kita lakukan itu hari Rabu, Sabtu ya. Nah, untuk tanggal berapa ya? 18. Mulai bulan depan kita akan melakukan itu Kamis dan Sabtu. Karena Kamis itu ada doa puasa bersama Sinode ya Pak Hendra ya. Iya. Ya, jadi nanti kita sama-sama ya, biarpun berbeda tempat tetapi hari yang sama ya, supaya kita sama-sama. Kebetulan kalau tidak salah juga itu di Manyar ya. Di Manyar juga ada doa dan puasa. Iya. Ya, jadi kita sama-sama supaya dalam hadirat Tuhan yang sama, biarpun kita di tempat yang sama, tetapi kita menerima api yang sama. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini, Pak Didit, ya, Bu Jenny dan Pak Doni, terima kasih dan semua tim
musik yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu. Ya, kita tahu dan percaya kita melayani Tuhan. Ada upaya Pak Tuhan ya, yang Tuhan sediakan di surga. Ya, pelayanan ini pelayanan yang tidak kelihatan. Ya, pelayanan yang hanya dengan air mata kita dengan Tuhan. Ya, tetapi upaya itu Tuhan sudah siapkan untuk kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, masih semangat ya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menaikkan doa-doa kita. Dan kita percaya bahwa kemenangan itu sudah terjadi. Kemenangan itu sudah di tangan kita. Amin. Amin. Mungkin Bapak Ibu secara nyata kita belum bisa melihat hasilnya, tapi kemenangan itu di alam roh itu benar-benar sudah terjadi. Tinggal dengan iman percaya kita menarik di dalam kehidupan nyata. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian sebelum nanti ditutup dengan doa berkat.
kami tahu bahwa Engkau sudah bertata di atas pujian dan penyembahan yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang pada siang hari ini sudah kami renungkan bersama-sama dan sudah kami mengerti bersama-sama, karena firman Tuhan yang pada pagi hari ini kami terima betul-betul mengingatkan setiap kami agar supaya kami kelak di surga mengalami hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap doa-doa yang sudah kami aturkan di hadapan Tuhan, baik itu doa pribadi lepas pribadi, doa untuk bangsa dan negara, dan juga doa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, terlebih khusus gereja Betani yang kami kasihi, dan lebih khusus lagi gereja Betani Juanda. Semua doa-doa itu Bapa di surga, kami tahu, kami paham, Engkau sudah tampung di dalam kehidupanmu. Dan pada hari ini juga iman kami menyatakan bahwa doa itu sudah Engkau kabulkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan berbuka puasa bersama-sama. Oleh sebab itu, sucikan, kuduskan makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh hamba-hamba Tuhan, dan kami percaya Engkau sendiri yang akan memberikan berkat yang berkelimpahan kepada mereka-mereka yang sudah menyiapkan. Dan sebelum itu semua kami lakukan, sekali lagi kami mohon berkat Tuhan untuk kami boleh pulang bersama-sama. Ura lama kata pakai sikiara lama sikiara lama. Sikiara lama kata pakai sikiara lama. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan rohnya yang kudus, memberkati saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk kembali.